kabar semuanya? Udah bersyukur belum hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Dwi Ristiana, bisa dipanggil Dwi, dari mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di podcast aku. Nah, di podcast pertama ini aku akan membahas tentang sesuatu yang menarik nih, yaitu tentang mencintai diri sendiri. Nah, Tuhan itu telah menciptakan manusia berbeda-beda, dan setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ini adalah hal yang patut untuk kita syukuri. Manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dengan potensi yang mereka miliki. Nah, dalam hal ini kita nggak boleh membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain, karena itu tidak akan ada habisnya, tidak akan ada ujungnya juga. Jadi setiap manusia pasti punya karakteristik yang membedakannya dengan orang lain. Jadi setiap manusia itu punya ciri khas yang berbeda. Nah, kayak gitu. Bahkan kembar identik pun pasti mereka punya perbedaan. Nah, kayak gitu. Maka dari itu teman-teman, untuk dapat lebih bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, kita harus bisa untuk berusaha self-love atau mencintai diri sendiri. Nah, mengapa kita harus mencintai diri sendiri? Karena dengan kita mencintai diri sendiri, kita akan lebih mudah peka terhadap perasaan kita sendiri dan menjadikan hidup ini lebih bermakna dan bahagia. Mencintai diri sendiri dapat diartikan sebagai usaha seseorang dalam memfasilitasi dirinya dengan semangat dan kekuatan yang maksimal agar nantinya dapat menjadi pribadi yang kaya akan cinta. Nah, dengan mempunyai cinta yang banyak, kita akan lebih mudah berbagi kebahagiaan dan mengasihi satu sama lain. Mencintai diri sendiri atau self-love sangat penting nih agar kita bisa menghargai diri kita sendiri, bisa mengoptimalkan potensi yang kita punya, selalu semangat terhadap apapun yang kita lakukan. Karena kalau kita mencintai diri sendiri, kita akan melakukan semua hal itu dengan yakin dan selalu berpikir positif. Apalagi hal itu sesuatu yang kita sukai. Kita pasti akan melakukannya dengan senang hati, kayak gitu. Selanjutnya, proses untuk dapat mencintai diri sendiri ini sebenarnya emang gak mudah nih teman-teman. Akan ada banyak rintangan yang dihadapi seperti terlalu mengkhawatirkan pikiran orang lain, terlalu mau memikirkan apa yang orang lain katakan, nah kayak gitu. Jadi untuk dapat mencintai diri sendiri, sudah seharusnya kita nggak memperhatikan apa yang orang lain katakan, karena yang lebih tahu tentang diri kita itu ya diri kita sendiri gitu. Jadi apa yang orang lain katakan hanya berdasarkan pandangannya aja, hanya berdasarkan sudut pandangnya aja, gitu. Jadi kita yang lebih tahu diri kita itu sebenarnya kayak gimana, nah gitu. Jadi jangan pernah dengerin apa yang orang lain katakan ya, apalagi untuk perkataan negatif. Nah, kalau misalnya orang yang mengkritik kita, nah kita harus terbuka nih kalau sama kritik, terkecuali sama perkataan negatif. Karena perkataan negatif orang lain itu bisa membuat kita memandang diri sendiri menjadi lebih buruk. Nah, perasaan ragu terhadap diri sendiri juga menjadi salah satu rintangan dalam usaha mencintai diri sendiri. Rasa keraguan ini muncul karena kita bingung gimana cara mencintai diri sendiri dan harus memulainya dari mana gitu. Kita harus mulai cintai diri itu dari mana gitu. Kita dapat mulai mencintai diri sendiri itu dengan cara yang sederhana dulu teman-teman. Terutama kita mulai sadar dulu nih, menyadari dulu kalau kita ada dan dilahirkan di dunia itu pasti ada maksud dan tujuannya. Kita nggak boleh berkecil hati dan menganggap diri ini nggak berguna. Hal sekecil apapun pasti mempunyai peran dalam kehidupan. Jadi, kita sebagai manusia dilahirkan di dunia itu pasti Tuhan itu punya maksud tersendiri gitu. Kita ada di dunia gitu. Sebelum kita lahir ke dunia pun kita juga berlomba-lomba kan dengan banyaknya sperma. Nah, dan kita yang berhasil menembus ke sel telur. Berarti kita adalah manusia terpilih gitu. Yang dipilih Tuhan untuk menjalani hidup di dalam kehidupan ini. Nah, kayak gitu. Benda seperti debu pun juga punya peran penting dulu teman-teman. Nah, apa nih peran debu? Kalian tahu nggak? Debu ini perannya bisa digunain untuk tayamum bersuci umat muslim. Nah, gimana nih teman-teman? Tuhan aja nyiptain debu aja berguna gitu. Masa kita nggak berguna kan nggak mungkin gitu. Jadi Tuhan menakdirkan kita hidup di dunia ini nggak akan sia-sia. Karena kita adalah makhluk pilihan. Yang dipilih Tuhan. Yang dianggap mampu dalam menjalani kehidupan yang ada sekarang ini. Nah, kayak gitu.
Selain kita dapat menyadari betapa pentingnya peran kita dalam hidup, kenali dan cari tahulah tentang dirimu. Kita mencari tahu kita ini orangnya gimana, apa potensi yang kita punya, apa kelemahan yang ada dalam diri kita ini sifatnya gimana, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, dan lainnya. Nah, hal ini akan buat kita lebih mudah mengenal dan memahami diri kita sendiri gitu. Oh, aku nggak suka itu, berarti aku harus menghindari itu. Nah, gitu. Aku lemah nih dalam hal ini, berarti aku lebih baik fokus kepada kelebihan aku aja. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, dengan memahami diri ini, pandangan hidup kita itu menjadi lebih terarah dan kita menjadi lebih semangat dalam mengembangkan potensi yang kita punya. Nah, agar mencintai diri sendiri juga, kita nggak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Jangan mengukur apa yang orang lain punya dengan yang kita punya gitu. Karena yang ya udah aku bilang di awal tadi teman-teman, kalau setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita itu nggak sama dan punya timelinenya masing-masing. Kalau dia sukses sekarang, belum tentu dia akan bertahan lama gitu. Nah, misalnya ya, kayak gitu. Misalnya kita tahun ini gagal SBMPTN misalnya. Nah, ada teman kita yang wah gampang banget dia masuknya, dia masuk jalur rapot, jalur undangan dia juga masuk, nah jalur tes dia juga coba, nah dia lolos semua. Itu bukan berarti kita itu orang yang gagal gitu. Jangan mengukur kesuksesan kita dengan orang lain. Orang yang masuk PTN duluan itu belum tentu dia keluarnya duluan juga gitu, belum tentu dia sukses dulu juga gitu. Berarti itu teman-teman, jangan menjadikan kesuksesan orang lain sebagai tolak ukur kesuksesan kita. Semua orang punya timelinenya. Kita mungkin nggak sekarang, mungkin akan ada hal-hal yang akan Tuhan berikan untuk kita gitu. Misalnya kita mencoba di tahun depan mungkin akan lulus lebih cepat. Nah, kayak gitu. Nah, semuanya itu pasti ada waktunya teman-teman. Nggak semua orang punya kesuksesan di waktu yang sama. Jika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita menjadi nggak bangga dengan kemampuan yang kita miliki dan sulit untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Mencintai diri sendiri ini juga bisa kita lakukan dengan menerima ketidaksempurnaan. Nah, nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini teman-teman. Semuanya pasti punya sisi buruk dan sisi baiknya masing-masing. Ketidaksempurnaan ini harus diterima, bukan malah menjadi fokus untuk dirubah. Kita harus bisa menemukan manfaat dari hal yang sulit kita terima dan mengubah persepsi mengenai hal tersebut. Bahwa ketidaksempurnaan yang kita miliki ini dapat menjadi peluang untuk orang lain. Nah, dengan menerima ketidaksempurnaan yang kita miliki, kita menjadi lebih ikhlas dan lebih legowo dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, yang terakhir adalah dengan melatih rasa syukur setiap hari. Nah, hal ini bisa kita lakuin kalau kita mau berpikir positif. Banyak hal yang dapat kita syukuri nih. Rasa syukur ini bisa menumbuhkan pola pikir yang positif, sehingga dapat membantu kita untuk menerima diri kita apa adanya. Nah, misalnya pada pagi hari kita bangun tidur tuh, alhamdulillah. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Kalau kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi waktu untuk hidup. Nah, berarti itu adalah salah satu cara untuk bersyukur setiap hari. Selain itu, kita juga masih mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Nah, misalnya gitu, berarti itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita gitu, karena nggak semuanya orang punya gitu. Jadi kita harus bersyukur guys. Nah, dengan bersyukur hati menjadi tenang dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. So, jangan insecure ya guys, kita semua ini spesial. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, fokus pada dirimu sendiri. Thank you udah dengerin podcast ini sampai habis. Nantikan podcastku selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.